Lalu kita akan masuk ke pengakuan Petrus. Nah, ini bagian yang menurut saya pada malam hari ini cukup menarik. Saya ambil dari Markus, tapi juga ada bagian tambahannya itu saya ambil juga dari Matius. Hal yang akan dibahas itu ada pertama tentang pengakuan Petrus, dan kedua penetapan Petrus sebagai batu karang. Yesus bertanya gitu ya, ketika Yesus sedang bersama murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi, di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Ini jadi pas lagi jalan tiba-tiba ada ini ya, kuis. Ada tiba-tiba pertanyaan dadakan dari Yesus gitu. Kata orang, siapakah aku ini? Orang ini merujuk ke orang-orang yang emang berada di dalam lingkaran Yesus, di luar lingkaran Yesus. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Dan memang ini merupakan jawaban orang-orang pada umumnya pada saat. Lalu Yesus nanya lagi, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Nah, jelas apa katamu ini merujuk ke 12 rasul. Menurut kalian, kalau kata kalian sendiri, kalau kata orang sekarang, kalau kata kalian sendiri gimana? Aku ini siapa? Dan jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Dan ini merupakan suatu jawaban yang istimewa. Karena Petrus merupakan orang pertama yang menyadari, atau setidaknya mengakui secara terbuka, bahwa Yesus adalah Mesias yang ditunggu. Tapi, Bapak Ibu teman-teman, eh, iman di sini, kalau kita baca yang Markusnya ya, iman di sini ini menurut tafsir Katolik gitu ya, ini merupakan iman di dalam kemesiasan, tapi bukan tentang keilahian atau ketuhanannya Yesus. Maksudnya gimana? Karena begini, Mesias itu kan bahasa Ibrani, Masyiach ya. Kalau kita Latinkan itu jadi Kristus. Makanya kalau dalam bahasa Ibrani, Yesus itu dibilangnya Yahshua Hamashiach, Yesus Sang Mesias gitu ya. Dan makanya kita mengenal sekarang karena kita mengenal dalam Latin gitu ya. Kita makanya bilang itu bahwa Yesus Kristus. Nah, tapi arti dari kata Mesias itu sendiri sebenarnya adalah yang diurapi. Jadi memang tidak selalu merujuk bahwa pasti ilahi gitu. Orang kalau kita baca dalam logika perjanjian lama, nabi ya orang diurapi, raja diurapi gitu ya. Maksudnya at least yang ditunjuk sebagai seorang teladan ya. Orang-orang kudus lainnya yang perjanjian lama yang memang diurapi gitu ya. Tapi bukan berarti yang diurapi itu pasti Tuhan. Nah, bukan bukan bukanlah Tuhan ya, tapi belum tentu ilahi gitu. Kalau dalam logika ini. Makanya dalam versi Matius ditulisnya beda. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemungkinan ini merupakan eh, usaha untuk menghilangkan ambiguitas mengenai apa yang dimaksud dengan Mesias. Jadi dengan kita ngomong soal Mesias ini jelas bahwa Mesias ini adalah anak Allah yang hidup. Berarti ilahi, Tuhan. Kemungkinan hal ini merupakan suatu penggabungan pengakuan awal dengan pengakuan setelah kebangkitan Yesus. Nah ini kalau kita ngomong soal gabungan teks dan semacamnya, nanti kita akan masuk ke namanya kritik redaksional gitu ya. Karena mungkin ada yang namanya kitab suci, bisa jadi ada yang dilakukan suatu editorial pada saat penulisan awalnya. Dan ya it's okay, memang banyak sih tentang kritik kitab suci itu, kritik teks sumber, redaksional, kritik ya teologis, kritik mungkin teologi dalam suatu kacamata filsafat tertentu, banyak. Lalu dan setelah Yesus ngomong itu, saya akan mulai masuknya ke Matius ya. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah, jadi pengakuan Petrus bukanlah berasal dari pengamatan dirinya sendiri ataupun perkataan orang lain, merupakan rahmat pengetahuan dari Allah. Jadi luar biasa. Jadi kita bisa mengenali Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah juru selamat kita. Itu semua bukan karena pengamatan kita sendiri, bukan karena pengamatan orang lain. Tapi ketika kita sungguh mengerti dan mengakui itu semua rahmat dari Allah luar biasa, ya. Sehingga pengenalan kita akan Allah merupakan rahmat ilahi yang berasal dari poin pertama. Lalu yang kedua adalah penetapan Petrus sebagai batu karang. Nah, menarik. Aku akan sedikit lanjutkan itu. Dan dibilang bahwa dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Sebenarnya memang bahasa Aramaik ya untuk nama Petrus sendiri kan Kefas, yang penulisan Yunani yang penulisan
Yunaninya dari bahasa Aramaik ya. Lalu yang diterjemahkan lagi menjadi Petros, Petrus, Peter. Nah, dan sedikit menariknya bahwa jemaat gereja eklesia ini hanya diucapkan dua kali ini di Matius 16:18 dan Matius 18 di seluruh Injil ya. Dan ketika Yesus bilang, "Kau dari Petrus dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku." Jemaatku, gerejaku. Artinya adalah mendirikan komunitas orang percaya dengan Petrus sebagai dasar pondasinya yang akan bertahan selamanya. Maka dibilang, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dengan demikian, Bapak Ibu teman-teman, Petrus ditunjuk dengan suatu misi khusus. Apa itu misi khususnya? Tugas Petrus menjaga ajaran asli Kristus, menjadi titik persatuan gereja, menjadi gembala bagi para rasul dan seluruh gereja. Ini kayak sesuatu. Dan jelas ini ini dilakukan oleh diteruskan oleh kepausan uskup Roma dengan suksesi apostolik dengan eh, jalur apostolik yang tidak terputuskan hingga hari ini. Jadi kalau tentang paus kan pasti jelas tuh, misal si Petrus, lalu ini ini sampai Fransiskus sampai Leo ke-14. Ada itu. Jalurnya ada. Dan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Gambaran kunci ini yang mungkin jarang dibahasnya ya. Itu kemungkinan diambil dari yang Yesaya 22, 15 sampai 25 tentang Eliakim yang meneruskan tugas Setna dan diberikan kunci rumah Daud, dan Eliakim ini dia memberikan kuasa untuk membuka dan menutup. Nah, inilah membuka menutup ini yang dituliskan sebagai yang kau ikat dan yang kau lepaskan di dunia ini. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi memang ada beberapa tugas khusus yang bisa jadi dimasukkan di sini. Pertama ini pemberian pengajaran atau keputusan otoritatif. Maksudnya apa? Berarti pemberian pengajaran atau keputusan yang mengikat. Makanya dalam hal ini kita mengenal ada yang namanya infalibilitas paus. Bahwa paus tidak mungkin salah dalam merumuskan pengajaran moral dan iman. Dalam pengajaran moral dan iman ketika paus mengeluarkan pernyataan ex cathedra dari kursi Petrus, apa yang dikatakannya itu infalibel, tidak salah. Dan makanya juga selain itu juga ada, kalau Roma sudah ngomong seperti eh, apa, ya kita sebagai orang Katolik atau yang dalam persekutuan dengan Roma ya, ya Katolik Barat maupun Katolik Timur gitu ya, yaitu keputusannya mengikat. Kalau misalkan Paus tidak ngomong ini tidak boleh, ya semua nggak boleh. Orang ini diekskomunikasi, orang ini akan diekskomunikasi. Ada ajaran tentang baru seperti ini, apalagi yang jelas tentang moral dan iman. Dan semua yang dalam persekutuan dengan Roma harus mengaku itu. Lalu ada juga jadi eh, pengajaran keputusannya mengikat dan juga pengangkatan atau pelepasan dosa, ekskomunikasi dan keputusan lain. Makanya kan memang nanti uskup di bawahnya uskup Roma dan imam itu juga menerima kuasa pelepasan dosa gitu ya, yang kita dapatkan ketika sakramen tobat. Tapi ada juga kan memang pelepasan ekskomunikasinya itu kan dari Roma. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu teman-teman. Dan pokoknya luar biasa. Jadi ternyata memang kalau kita artikan apa yang dikatakan mengikat dan melepaskan seperti itu, sedalam itu. Jadi nggak cuma dosa, tapi juga termasuk juga keputusan. Bisa diikat, bisa diterapkan, ataupun dilepaskan. Dan dari sini makanya dikatakan ada kuncinya kalau dalam lambang kepausan tuh, pasti ada kuncinya. Dan aku mau ngutip tentang Santo Irenaeus gitu ya. Aku sedikit ada memperjelas supaya jelas lagi ngomongin apa gitu. For it is a matter of necessity that every church should agree with this church, Roman ya, Rome, on account of its preeminent authority. Santo Irenaeus, Bapak Gereja, itu pun mengatakan bahwa setiap gereja yang dalam persekutuan yang sama itu harus setuju dengan apa yang dikatakan oleh Roma, oleh gereja Roma, oleh uskup Roma dalam hal ini kepausan mengenai tentang, karena terdapat otoritasnya. Dan gereja Roma ini kalau ngomong tentang, kalau baca tentang sebelumnya, gereja Roma ini kan memang didirikan di Roma ini oleh Petrus dan Paulus. Makanya kita pun juga merayakan hari raya Rasul Petrus dan Paulus kan, Juni nanti. Nah, jadi memang Bapak Gereja sendiri sudah ngomong soal ya taatlah ini dengan keputusan
otoritatif dari Roma. Menarik. Sehingga saya boleh menyimpulkan, kita dapatkan bahwa Petrus diberikan tugas memimpin gerejanya yang dilanjutkan oleh uskup-uskup Roma, para paus hingga hari ini. Sehingga dari sini kita dapatkan dua, pengenalan kita akan Allah merupakan rahmat ilahi yang berasal dari Allah. Kedua, Petrus diberikan tugas memimpin gerejanya yang dilanjutkan oleh uskup-uskup Roma, para paus hingga hari ini. Demikian saya berikan kepada Abuna Albert. Syukron. Syukron, syukron. Abu Najos.